Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Bagastara, berNIM 2018 122020019 akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Normatif Komitmen dan Moral Leadership terhadap Integritas Karyawan di PT Panarep Industri. Bab pertama, latar belakang organisasi merupakan sebuah wadah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama serta merupakan kumpulan individu dengan berbagai macam perilaku. Adanya perilaku yang berbeda-beda di antara individu membutuhkan koordinasi agar perbedaan tersebut menjadi sebuah sinergi yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi. Tenaga kerja atau karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan optimal terkhusus di PT Panarep Industri. Perumusan masalah yang pertama, apakah normatif komitmen S1 secara parsial mempengaruhi integritas karyawan Y di PT Panarep Industri? Yang kedua, apakah moral leadership X2 secara parsial mempengaruhi integritas karyawan Y di PT Panarep Industri? Yang ketiga, apakah normatif komitmen X1 dan moral leadership X2 secara simultan mempengaruhi integritas karyawan Y di PT Panarep Industri? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Menganalisa dan mengetahui apakah normatif komitmen S1 memiliki pengaruh serta parsial terhadap integritas karyawan di PT Panarep Industri. Yang kedua, menganalisa dan mengetahui apakah moral leadership X2 memiliki pengaruh secara parsial terhadap integrasi karyawan di PT Panarep Industri. Yang ketiga, menganalisa dan mengetahui apakah normatif komitmen S1 dan moral leadership X2 secara simultan memiliki pengaruh terhadap integrasi karyawan Y di PT Panarep Industri. Manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu serta pemahaman sumber daya manusia. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar seorang pemimpin menjadi lebih kompeten dan berwawasan luas. Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada karyawan dalam bekerja di sebuah perusahaan. Dua, normatif komitmen. Menurut KBBI, normatif adalah berpegang teguh pada norma dan kaidah berlaku, sedangkan komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa normatif komitmen dapat menjadikan seseorang sebagai prestasi yang dihasilkan oleh karyawan atau pekerja memiliki keterikatan baik secara fisik maupun mental pada organisasinya, memiliki rasa bangga serta sulit untuk meninggalkan organisasinya. Moral leadership. Kata moral berasal dari kata mores, bahasa Latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan susila. Menurut Sulisno tahun 2017 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi aktivitas suatu kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Integritas karyawan integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Integritas diperlukan agar karyawan dapat diperintah jujur dan tegas dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini rekam pemikiran saya. Lalu hipotesisnya, H0/1 tidak terdapat pengaruh antara normatif komitmen X1 terhadap integritas karyawan Y pada Panarep Industri. HA1-nya terdapat pengaruh normatif komitmen X1 terhadap integritas karyawan Y di PT Panarep Industri. H02-nya tidak terdapat pengaruh antara moral leadership X2 terhadap integritas karyawan Y di PT Panarep Industri. HA2-nya terdapat pengaruh antara moral leadership X2 terhadap integritas karyawan Y di PT Panarep Industri. H03-nya tidak terdapat pengaruh antara normatif komitmen X1 moral leadership X2 secara simultan mempengaruhi integritas karyawan Y di PT Panarep Industri. H03-nya terdapat pengaruh antara normatif komitmen X1 moral leadership X2 secara simultan mempengaruhi integritas karyawan Y di PT Panarep Industri. Bab 3 nih. Desain penelitian menurut Sugiono tahun 2017, pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran atau hal yang akan menjadi pokok yang ada bagi seseorang peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Pada peneliti ini diperlukan menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Objek dan waktu. Objek
Penelitian pada penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Panarep Industri yang beralamatkan Jalan Raya Mau KM1 Pasar Baru RT 005 RW 004 Grendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten dengan berkode pos 15113. Waktu yang dibutuhkan bagi penelitian ini dimulai dari bulan April 2022 sampai bulan Agustus 2022. Teknik variabel penelitian. Menurut Sugiono 2019, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini adalah normatif komitmen sebagai X1, moral leadership sebagai X2, materi integritas karyawan menjadi AY. Data. Yang pertama kuesioner. Metode pengumpulan data dengan angket atau kuesioner adalah teknik yang menggunakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh sejumlah responden. Yang kedua, wawancara. Macam-macam teknik yang menggunakan data lainnya adalah melalui wawancara. Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber terkait. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka dan dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan para peneliti. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun data-data relevan yang sesuai topik penelitian. Pengambilan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2016. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian adalah sejumlah 40.000 orang karyawan. Pengertian populasi menurut Sugiono tahun 2011 adalah wilayah generalisasi suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk menentukan jumlah sampling ideal digunakan rumus Lovin. Maka jumlah sampel ideal adalah sebanyak 97,56 dibulatkan menjadi 100 sampel. Teknik analisa data. Yang pertama sih skala bipolar atau skala Likert. Menurut Schringer tahun 2016, skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Lalu ada uji validitas. Yang pertama, uji validitas. Menurut Schringer tahun 2015, validitas atau kesaksian adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Lalu uji reliabilitas. Menurut Abdurrahman tahun 2017, sesuatu instrumen pengukuran dikatakan reliable jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Lalu ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Prihastama tahun 2017, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang digunakan hasil regresi distribusi secara normal atau tidak. Lalu uji heteroskedastisitas. Menurut Prihastama tahun 2017, heteroskedastisitas keadaan yang mana pada dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Lalu uji koefisien, uji determinasi. Uji koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kebesaran kontribusi variabel independen X terhadap variasi naik atau turunnya variabel independen Y. Lalu uji hipotesis, uji T parsial. Menurut Prihastama tahun 2017, uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen, serta dapat digunakan untuk menentukan uji hipotesis masing-masing variabel. Lalu uji F simultan. Uji F merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan dan serentak. Metode pengujian statistik ini dengan teknik tersebut biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih objek data yang mana dalam pengujiannya. Setiap objek atau dua data memiliki perlakuan yang berulang demi menentukan besar kecilnya variasi. Ini kata saya. Terima kasih. Jika perkataan saya ada yang kurang enak dan bukan tidak baik, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.